Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Otomatis kita akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an tanpa berdoa mengutarakan keinginan-keinginan kita atau hajat-hajat kita, maka akan dikabulkan otomatis sama Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Alfacast, Alfat punya podcast. Alhamdulillah di bulan ini, yaitu bulan Ramadan di tahun lalu, Alfat sudah mempunyai 2 podcast. Dan di bulan Ramadan tahun ini, kita sedang menggarap podcast yang ketiga. Perkenalkan, nama aku Fidel. Dan aku Zahwa. Hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik, yaitu Ramadan Bulan Al-Quran. Dan juga pada kali ini kita sudah bersama dengan guru agama kita yang sangat spesial. Mari kita sambut Mr. Dayat. Halo Mr. Halo Kak Fidel dan juga Kak Zahwa. Gimana Mister kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Baik, Mr. Mister. Gimana Mr. puasanya? Lancar? Alhamdulillah sampai hari ini puasanya lancar dan Alhamdulillah. juga kalian mudah-mudahan puasanya lancar juga ya. Amin Mr. Oke Mr. Jadi kan tema kita kali ini itu Ramadan Bulan Al-Quran. Kita boleh nggak Mr. tanya-tanya beberapa pertanyaan nih Mr. Boleh. Oke, Fidel pengen nanya, kan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran. Nah, kenapa sih Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Quran, Mister? Iya, Kak Fidel dan juga Kak Zahwa, sangat menarik tema kita hari ini ya, yaitu bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan disebut-sebut sebagai bulan Al-Quran? Karena ada beberapa hal yang mendasari bahwa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Quran. Yang mana para ulama itu mengatakan bulan Ramadan Syahrul Quran, yaitu sebagai bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini turunnya ayat Al-Quran, terutama wahyu pertama, ayat pertama, yaitu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah bulan Ramadan itu langsung diturunkannya seluruh ayat-ayat suci Al-Quran atau secara berangsur-angsur? Tentunya kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, diawali pada bulan suci Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW berkhulwat di Gua Hira. Itu terjadi turunnya Al-Quran ayat pertama. Jadi itu mengapa yang menjadi dasar Al-Quran atau bulan suci Ramadan menjadi disebut dengan bulan Al-Quran, yaitu karena di dalamnya terdapat ayat pertama atau wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu pada bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu Kak Fidel dan juga Kak Zahra. Nah Mister, kalau tentang sejarahnya turun ayat pertama di Al-Quran, itu bagaimana ya Mister? Boleh tolong ceritain nggak? Iya, baik Kak Zahra dan juga Kak Fidel. Memang menarik ketika kita kilas balik sejarah turunnya Al-Quran. Ada saksi bisu, yaitu Gua Hira di Arab Saudi sana. Itu menjadi saksi bisu perjalanan spiritual Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk dari Allah untuk berkholwat, berdiam diri, merenung diri, dilakukan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah dengan banyak berzikir, bertafakur atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira tersebut. Ketika Nabi Muhammad memutuskan untuk berkholwat, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Nabi Muhammad di Gua Hira tersebut. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad di Gua Hira,
malaikat Jibril tidak langsung memperkenalkan diri, tapi langsung berkata, Iqra, bacalah. Ma'ana biqori. Baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak bisa membaca karena panik, ketakutan. Lalu malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Ma'ana biqori. Nabi Muhammad SAW lagi-lagi tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril kembali berkata, Iqra, bacalah. Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Saking paniknya, saking ketakutannya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang pada saat itu belum mengetahui bahwa itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang menemuinya. Lalu malaikat Jibril melanjutkan, sekaligus ini menjadi wahyu pertama atau ayat pertama turunnya Al-Quran pada saat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5 sekaligus menjadi ayat pertama dan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kurang lebih sejarahnya seperti itu, Kak Fidel dan juga Kak Zahra. Menarik banget, Mister. Nah, Mister, pertanyaan selanjutnya, apakah saat kita sedang membaca Al-Quran, apakah ada adabnya ya, Mister? Iya, baik Kak Fidel dan juga Kak Zahwa. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, baik itu sedikit maupun banyak dari ayat yang kita baca, jika ingin mendapatkan pahala atau keutamaan yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada beberapa hal atau adab yang mesti kita kerjakan. Yang pertama, ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, Kak Fidel dan Kak Zahwa, kalau kalian baca Al-Quran, pernah nggak diawali atau selalu diawali dengan berwudu nggak? Iya, Mister. Kalau Fidel selalu diawali dengan berwudu dulu. Kak Zahwa gimana? Kalau Zawa sih kadang-kadang suka lupa, Mister. Kalau sebelum baca Al-Quran kadang-kadang suka lupa. Iya, lebih utamanya adalah ketika kita ingin membaca Al-Quran, mengawali dengan berwudu. Karena mushaf itu mushaf yang suci. Kesuciannya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku, kata Allah sendiri, yang menjaga kesucian Al-Quran itu. Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita pun bersuci terlebih dahulu. Yang kedua, adab ketika kita ingin bernilai pahala membaca Al-Quran adalah menghadap ke kiblat. Kita ketahui kiblat merupakan pusat arah dari umat muslim. Kalau kita di Indonesia adalah di barat ya, jadi Ka'bah itu letaknya di barat bagian dari Indonesia. Nah, ketika kita ingin membaca Al-Quran bernilai pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita membacanya menghadap ke kiblat. Selanjutnya, adab dalam membaca Al-Quran adalah kita membacanya di tempat yang suci. No tempat yang tidak suci, seperti toilet, terus tempat-tempat yang berserakan sampah-sampah. Nah, Kak Zahwa, Kak Fidel, kalau baca Al-Quran di rumah, tempatnya di mana? Ayo. Gimana di Zawa? Aku sih di kamar atau di ruang tamu biasanya. Sama sih, Mister. Biasanya juga di kamar atau di ruang tamu. Iya, biasanya kita itu ternyaman atau ketika membaca Al-Quran nyamannya itu di kamar sendirian, ya kan? Terus di ruang tamu bersama keluarga, sehingga kita merasakan ketenangan dari membaca Al-Quran tersebut. Ya, paling tidak beberapa hal itu yang menjadi adab ketika kita ingin membaca Al-Quran dan mendapatkan pahala yang bernilai lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu Kak Fidel dan juga Kak Zahwa. Wah, menarik banget, Mister. Mister, Fidel mau nanya, apa hukumnya orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak berpuasa, Mister? Iya, cukup menarik pertanyaan ini. Jadi ada orang berpuasa, dia membaca Al-Quran dengan banyak ayatnya setiap hari, tapi dia tidak berpuasa wajib atau puasa Ramadan.
Yang pertama kita lihat dulu, membaca Al-Quran bisa dihukumi wajib di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah yang merupakan surat atau ayat suci Al-Quran. Ketika kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka kita tidak sah sholatnya. Nah, selanjutnya membaca Al-Quran dihukumi sunnah. Nah, di luar sholat atau setelah membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan membaca beberapa ayat dari ayat suci Al-Quran. Dan terlebih di bulan suci Ramadan, sunnah ketika kita mau memperbanyak pahala, kita juga memperbanyak baca Al-Quran. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat sebab apa seseorang tidak berpuasa. Satu, kalau sebabnya karena perempuan haid, maka tidak apa-apa tidak berpuasa, karena memang tidak boleh berpuasa. Yang kedua, barangkali dia laki-laki atau perempuan sedang sakit atau suatu hal uzur syar'i yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Atau yang ketiga, yang sangat parah, dia sengaja tidak berpuasa karena merasa pahalanya udah banyak baca Al-Quran, jadi dia nggak usah puasa bagi dia. Maka dalam hal ini membaca Al-Qurannya tetap mendapatkan pahala, tapi seseorang tersebut juga mendapatkan, terlebih ketika dia sengaja tidak berpuasa, akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian Kak Fida dan juga Kak Zahwa. Gitu, Mister. Itulah makanya kita kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kita juga harus tetap puasa. Ya dong. Kamu puasa nggak? Aku Pasti puasa ya. Wah, seru banget ya pembahasannya teman-teman. Mister, kami punya satu pertanyaan lagi. Apa saja ya manfaat saat kita membaca Al-Quran? Iya, Kak Zahwa dan juga Kak Fidel. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita membaca Al-Quran, terutama dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tapi diantaranya adalah yang pertama, tentunya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana seperti sudah dijelaskan tadi, ketika bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala-pahala untuk beberapa amalan. Bahkan dikatakan amalan wajib akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Dalam penjelasan beberapa ulama seperti itu. Dan amalan yang sunnah pun akan diberikan pahala atau ganjaran seperti kita melaksanakan amalan yang wajib. Nah, terlebih di bulan suci Ramadan, bayangkan satu huruf mendapatkan 10 pahala dikali 700, itu baru satu huruf. Dan berapa banyak huruf yang kita baca di dalam bulan suci Ramadan, apalagi kalian sampai hatam 1 kali 30 juz. Bahkan beberapa ulama itu ada yang bisa menghatamkan 10 kali dalam bulan suci Ramadan, bahkan 20 kali. Ulama-ulama terdahulu itu sangat gemar dalam membaca Al-Quran karena seperti pembahasan kita, yaitu yang pertama akan mendapatkan pahala, yang kedua akan menjadikan hati kita tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Karena ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi tenang. Nah, Al-Quran merupakan kalau bahasa kita itu kata-kata Allah, tapi kita bahasakannya firman Allah. Dan ketika kita membaca, otomatis kita akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membuat hati kita menjadi tenang. Berikutnya, manfaat kita membaca Al-Quran. Hajat-hajat, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian besar ulama berpendapat dan menjelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Quran tanpa berdoa, mengutarakan keinginan-keinginan kita atau hajat-hajat kita, maka akan dikabulkan otomatis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita gemar di dalam membaca Al-Quran. Kurang lebih seperti itu Kak Fidel dan juga Kak Zahwa. Wah, benar-benar bermanfaat banget ya Mister. Oke, terima kasih Mister Dayat atas paparan yang sudah diberikan. Nah, demikianlah teman-teman akhir dari podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mister Dayat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Akhir kata, kami berdua undur diri. Saya Fidel. Dan saya Zahwa. Kami berdua mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.